Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Morning Call, suatu program yang diperuntukkan buat mereka yang rindu membangun mesbah pagi. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini menjadi hari yang spesial karena bersama-sama dengan kami kita kedatangan keluarga dari kota Surabaya. Ya. Shalom buat Pak Bing dan Ibu Nurlinda. Shalom. Nah, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin Rebo malam beliau berdua ini bersaksi di doa malam. Dan sepertinya masih banyak hal yang rindu untuk disaksikan. Nah, oleh karena itu kami mengundang untuk bersama-sama hadir di program Morning Call ini, supaya kita boleh melanjutkan kembali kesaksian dari mereka berdua sewaktu mengalami masa padang gurun. Nah, saudara, sebelum kita melanjutkan, kita akan terlebih dahulu menyenangkan hati Tuhan. Kita akan bangun mesbah kita pagi ini, kita akan naikkan penyembahan kita, korban pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang kuatkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Mari katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari katakan dari awal, bawaku ya ke gunung kudus-Mu, ya ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Katakan, hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, ya, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu,
Yesus kemuliaan bagimu. Katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Mari sembah, sembah Tuhan. Senangkan hatinya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini, Tuhan. Kami percaya ini hari di mana Engkau buat untuk kami boleh mengalami kemenangan, kesembuhan, terobosan dan mujizat. Hari yang Kau ciptakan untuk kami diberkati, untuk kami beroleh kasih karunia. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Perkenanan-Mu ada atas setiap kami. Kami percaya Engkau sudah siapkan berkat yang terbaik. Hari ini spesial kami boleh mendengar kesaksian dari keluarga kami, saudara kami yang dari Surabaya, Pak Bing dan istri, Tuhan. Mari urapi kami, setiap kami urapi untuk jadi berkat. Juga yang sedang mengikuti program ini, urapi supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, kali ini program Morning Call kita akan terima berkat ya, bukan dari saya sharing firman, tapi hari ini saya buat khusus kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Pak Bing dan Ibu Nurlinda. Nah, saudara, kalau saudara mau lebih detail lagi, saudara boleh putar kembali program doa malam kita hari Rabu kemarin, ya. Dan hari ini saya mau melanjutkan dengan tanya jawab. Saya percaya lewat tanya jawab ini, saudara bisa menangkap hati Tuhan, ya. Mereka mengalami masa padang gurun yang tidak mudah. Nah, saudara, saya mengenal mereka berdua itu tahun 2000 pada waktu kami berdua menggembalakan melayani di Banten, Serang, Cilegon. Nah, Pak Bing ini menjadi koordinator ibadah, Ibu Nurlinda menjadi worship leader. Nah, saudara, waktu berjalan begitu cepat, akhirnya ternyata mereka pindah ke Surabaya tahun 2003, sedangkan 2004 saya pindah ke kota Semarang, melayani di kota Semarang ini. Nah, Pak Bing ini kerjaan sehari-harinya sebagai konsultan, Ibu Nurlinda ibu rumah tangga. Mereka dikaruniai 4 orang putri, saudara ya, 4 orang putri. Nah, puji Tuhan, saudara, hari ini kita boleh mendengar kesaksian daripada mereka. Nah, Pak Bing, Bu Nurlinda, terima kasih buat kesempatan, buat kedatangannya untuk bisa berbagi pengalaman pribadi yang saya rasa sangat-sangat penting untuk kita. Nah, saya tahu apalagi hari-hari ini, ada banyak rumah tangga, keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi yang sedang mengalami masa padang gurun. Nah, banyak juga yang akibat daripada pengalaman masa padang gurun dan mereka nggak tahu bagaimana mengatasinya, bagaimana bisa keluar dari masa seperti ini. Tidak sedikit mereka yang akhirnya menjadi frustasi, stres,
meninggalkan Tuhan, kecewa, kepahitan, dan tidak sedikit juga rumah tangga yang akhirnya berpisah karena masa padang gurun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, melanjutkan kemarin Pak Bing dan Ibu Nurlinda, bagaimana saya mau tanya, bagaimana bisa masuk ke masa padang gurun? Apakah memang hanya karena waktu itu jobless, tidak ada pekerjaan, karena di PHK, kalau nggak salah 9 bulan pertama karena di PHK ya? Ya. Kalau 9, terus setelah itu 23 bulan, masa padang gurun kedua 23 bulan ya? Siap. Ya, jadi mereka mengalami kurang lebih 2 tahun 9 bulan. Siap. Nah, padang gurun yang kedua itu terjadi karena juga pulang dari Malaysia terus nggak ada pekerjaan. Ya. Apa nggak cari-cari pekerjaan waktu itu? Ya. Setelah kami visa tidak dilanjutkan, yang kedua saya selesai visa kerja di Malaysia, saya harus kembali pada 1 bulan Agustus tahun 2017. Memang dari imigrasi dari Malaysia tidak lanjutkan. Nah, kembali ke Surabaya, nah kami memang sudah tahu bahwa ini habis kontrak. Nah, saya masih berusaha sebagai konsultan dan saya membentuk suatu usaha sendiri di mana saya sebagai paper coating konsultan di situ. Dan saya juga sedikit masuk ke supplier chemical. Saya ingin berusaha sendiri gitu. Tapi join dengan teman-teman. Tapi dalam saat mau freelance sendiri tapi tidak semudah itu. Nah, saya berusaha juga mencari-cari di tempat lain juga untuk itu. Jadi oleh karena saya waktu itu usia sudah 60 tahun. Jadi memang udah usia pensiun, di mana kalau saya masuk ke perusahaan dan ekspor saya di kertas, itu sangat sulit dengan usia situ kalau kita nggak punya suatu spesialis. Nah, itu kesulitan saya. Tapi dengan kita mencoba mencari, nah itu dengan tuntunan Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kerjakan. Nah, ini yang waktu itu memang tahun 2017 memang bagi kami sangat-sangat sulit untuk mencari suatu pekerjaan baru bagi kami dengan usia yang 60 tahun ya Pak. Jadi waktu itu sempat usaha sendiri, coba usaha sendiri dengan teman-teman. Betul. Nah, usahanya itu gimana? Nggak jalan gitu? Nah, itu usaha sendiri itu kita akan partner dengan rekan-rekan kerja yang lain. Tapi nggak semudah itu, saya harus butuh dana besar. Nah, ini yang saya sempat jalan nggak usaha itu? Jalan terus akhirnya jalan. Tapi orang yang butuh usaha besar, usaha apa, kami tidak bisa melanjutkan. Nggak bisa melanjutkan. Akhirnya usaha itu bangkrut. Bisa sendiri, saya nggak bisa, saya tutup. Saya sampai tidak berani akan buka CV kan. Tapi hitung-hitung, wah nggak bisa. Saya tutup aja. Ya. Dan kami akhirnya berjalan melamar di suatu perusahaan-perusahaan lagi. Tapi saat itu memang sulit. Karena usia. Betul. Karena usia. Nah, Ibu Nurlinda sendiri dalam keadaan seperti itu, kira-kira ada ikut usaha atau mau coba bantu suami seperti apa nggak gitu? Iya, saya waktu itu langsung ikut usaha online, Pak. Saya yang tidak tahu online, saya belajar tentang online. Terus saya dulu yang ya rada malu kalau nawar-nawarkan barang itu, jadi saya berani gitu. Saya hanya reseller, tapi puji Tuhan banter justru Oriflame juga jalan. Justru pada saat itu dari penghasilan saya yang bisa membantu. Dari waktu Pak Bing jobless sama sekali nggak ada penghasilan, kita masih bisa hidup dari situ walaupun memang tidak banyak gitu loh, nggak ada bandingannya dengan penghasilannya Pak Bing, nggak bisa dilihat gitu loh. Tetapi di situ ada jalan lah, masih bisa jalan. Terus Pak Bing juga sempat kok ngelamar jadi sales kacamata ya. Ya, sales ini kacamata. Akhirnya saya pun oleh karena tidak ada pekerjaan di mana sesuai pekerjaan saya akhirnya menjadi ikut teman jadi sales optik. Ya, ikut optik yaitu kita betul-betul itu pandang gurun karena saya sales optik kan hanya diberikan suatu uang jalan aja. Kemudian uang jalan itu hanya di bawah UMR dari Surabaya. Itu tapi akhirnya bonusnya nanti adalah dapat di mana terjual kacamata berapa. Jadi kami di sana ikut satu rekan kerja sama-sama diaken yang di Betani, kebetulan saya di Betani yaitu saya ikut. Nah, tapi di situ istilahnya door to door, kita masuk ke perusahaan-perusahaan.
Jadi kita langsung pelayan di perusahaan besar, di PLN, contohnya di perusahaan besar lain, di PAM atau di apa. Itu. Tapi sempat jalan tuh dalam 1,5 tahun. Sempat jalan, tapi betul-betul minim sekali. Pokoknya kita bisa berusaha ke gitu. Tapi betul-betul tuh, saya nggak ada kendaraan, hanya kendaraan motor. Ya pakai motor aja kemari-kemari, kita pakai motor gitu. Tapi puji Tuhan, dalam itu Tuhan tetap Tuhan pelihara, Tuhan jaga, anak-anak masih bisa sekolah dan apa. Dan satu hal yang saya masih ingat bahwa dalam kesulitan ini Tuhan begitu baik, karena ada satu supporting dari, kebetulan saya punya tante saya ini adik mama kan nggak menikah. Nah itu betul-betul yang membantu saya supporting selama 23 bulan, kenapa saya bisa melewati semua itu. Nah, saya masih ingat, akhirnya nggak tahu Tuhan kerjakan apa, Tuhan ide apa. Tante saya ini punya rumah, dijual, ditawarkan, suruh nawarin saya suruh nawarin, dijual. Saya nggak tahu maksudnya apa, kok dijual. Nah itu, terus mau kemana? Saya mau masuk panti jompo. Kan nggak merit, dia nggak merit. Jadi di Surabaya ada satu panti jompo, namanya panti jompo yang menerima betul-betul free di sana, asal tidak punya keluarga sama sekali. Nah masuk ke sana. Nah saya nggak tahu dia uangnya gitu. Akhirnya dengan di situ, nggak taunya betul-betul puji Tuhan bantu dari lewat tante saya ini buat. Nah ini Tuhan betul luar biasa lewat tante saya. Saya sampai sekarang tuh ingat bahwa tante saya betul berjasa buat selama saya 2 tahun ini. Dan ini saya harus membalasnya gimana? Nggak tahu. Yaitu sampai saya melewati itu, sampai saya bisa sekolahkan lagi anak-anak semua untuk saya cover. Yaitu dari saya. Tuhan. Nah, saudara perhatikan, di padang gurun tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Di padang gurun ada Tuhan. Waktu bangsa Israel mereka ada di padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap kirim mana, Tuhan tetap kirim burung puyuh. Ada pemeliharaan Tuhan. Masa padang gurun adalah masa pembentukan hati kita. Supaya hati kita itu sesuai dengan hatinya Tuhan. Saudara yang mengalami masa padang gurun, hari-hari ini dengar baik-baik. Jangan berkecil hati. Ya, jangan saudara stres. Jangan saudara down. Jangan saudara pahit, kecewa. Itu akan malah membuat masa padang gurunmu makin lama. Tapi saudara ingat, ada Tuhan di padang gurun. Yang percaya ada Tuhan di padang gurun, katakan amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nah, pertanyaan saya yang kedua, Pak Bing sama Bu Nurlinda, ini mungkin menjadi penting karena ini juga yang saya rasa menjadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana perasaan atau hati Pak Bing, Bu Nurlinda waktu ada di padang gurun? Banyak orang merasa waktu dia di padang gurun itu banyak orang terintimidasi. Saya ini dosa apa? Kok ngalami kayak gini? Nah kira-kira waktu itu Pak Bing mengalami masa padang gurun itu gimana? Rasanya, hatinya itu gimana? Ya. Ada perasaan mungkin terintimidasi, bersalah, Ya. atau gimana? Memang saat itu saya merasakan di padang gurun yang pertama, ya merasakan, ya itu saatnya, soalnya pada saat setelah zona nyaman, jadi suatu PHK, suatu gitu introspeksi bagi saya bahwa apa ya, kok bisa terjadi hal ini sampai saya di PHK begini sampai itu ya. Nah inilah kadang-kadang ya ini karena saya sebagai pekerja di situ, kadang-kadang
kita itu memang dalam hal terus terang pelayanan sudah, padahal juga di perusahaan itu kami juga membentuk suatu persoalan doa atau apa ya, padahal kita sama-sama juga. Tapi satu hal yang saya nyata bahwa kenapa sampai ini, karena saya kadang-kadang tidak ada penundukan diri. Penundukan diri kadang-kadang dalam hal ini terhadap pimpinan atau apa mungkin saya kurang cocok, ada kecocokan, sehingga saya harus diberhentikan tanpa sebab, tanpa apa. Nah, inilah yang mendasar bahwa walaupun apapun yang terjadi, nah, kita tetap penundaan diri terhadap atasan, terhadap peserta, walaupun kita sama manusia harus ada, walaupun ya kita harus menundaan diri terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi di sini saya merasa juga perlu, walaupun kita tidak ada kecocokan dengan atasan dan apa, tapi kita harus tetap tunduk pada pimpinan. Nah, ini yang saya merasakan bahwa iya, mungkin saya nggak tunduk pada pimpinan ini, walaupun nggak selaras, nggak sejalan, ya mereka mungkin ownernya itu, mungkin pimpinan saya direkturnya muda, mungkin di situ saya nggak ada kecocokan, ya ideal, agak sedikit saya nggak ada cocok, itulah yang buat saya gitu. Nah, selanjutnya mungkin dari Bu Linda mungkin. Kalau Bu Nurlinda sendiri gimana perasaannya, hatinya waktu ngalami masa-masa seperti itu? Kalau saya sih tidak merasa terintimidasi ya Pak. Saya ringan, saya membawakan ya enggak, pokoknya enggak tertuduh, enggak ini. Justru saya di situ hadir untuk menguatkan suami saya, karena saya tahu banget suami saya tipenya orangnya seperti apa. Memang kita butuh koreksi, dalam hal ini kita koreksi. Tapi saya banyak mendengar dari anak buahnya itu bilang, Pak Ping ini orangnya baik gitu loh. Pak Ping ini kalau masuk suatu perusahaan mesti yang pertama dia kerjakan, dia buat persekutuan doa di pabrik itu Pak gitu. Jadi nggak ada persekutuan doa dia buat, sampai alat musik yang di saya itu dia sumbangkan untuk itu saya juga support. Bahkan teman-temannya waktu meninggalkan Pak Ping meninggalkan pabrik itu sampai karyawan tuh ada yang nangis gitu. Cleaning service aja ngelihat mejanya Pak Ping itu nangis, waduh kok nggak Pak ini lagi ya, seperti itu. Jadi saya juga tahu banget orangnya baik, orang sabar. Memang pada waktu itu logikanya rada main Pak, karena pinter mungkin itu ya, jadi logikanya main. Tetapi pada waktu saya nanya Tuhan bilang, kan saya doa saya cuma gini, Tuhan enggak apa-apa, terus bentuk kami gitu loh, jangan saya aja, saya mau berdua gitu kan, biar kita nanti itu sama-sama gaduk itu istilahnya, sama-sama sejalan gitu. Nah, dalam kerohanian memang suami saya agak kurang karena latar belakang dengan bukan Kristen ya Pak ya dulunya. Tapi pada waktu itu saya bilang, Tuhan kok sampai segininya maksudnya. Tapi Tuhan bilang, enggak apa-apa anakku, suamimu ada dalam didikanku dan dalam cengkramanku. Nah, itu yang membuat saya enggak apa-apa Tuhan, kerjakan gitu loh. Saya justru memilih ada pemulihan dalam kerohanian suami saya daripada saya buru-buru dipulihkan dalam segi ekonomi gitu loh. Buat apa? Saya tuh dapat lagi wadahnya harus bersih gitu kan. Tuhan katakan bahwa nak, wadahnya harus bersih dulu gitu kan. Wadahnya baru bersih, nanti Tuhan waktu memulihkan itu enggak bocor. Nah, jadi itu yang membuat saya fokus. Waktu suami saya bilang, aku angel deh rasanya, udah usia segini aku mau nyari kerjaan juga susah, bayangin 60. Saya hadir di situ, saya bilang, Pak jangan khawatir, lihatan Abraham itu waktu Tuhan berkati, waktu Tuhan pakai, Tuhan buat mujizat pada Abraham pada umur berapa, justru udah usia lanjut loh. Jangan patah semangat gitu loh, jangan pernah batasi Tuhan Pak, yuk semangat gitu Bang. Anak-anak saya bilang, tuh papa ini kalau setiap kali mau tahun baru kok mesti keluar kerja sih Ma, kok keluar kerja, aku loh nggak pernah ngerasakan namanya THR. Anak saya itu di mobil Bang, nih saya bilang ini enggak apa-apa gitu loh, enggak apa-apa, papamu ini sudah baik kok bekerjanya, saya tahu, cuma orangnya tipenya ini suka menghindari konflik Pak. Jadi ya gitu, kok ada konflik milih mundur suami saya ini. Ya saya bilang ya enggak bisa terus gitu loh. Ada saatnya juga kamu kalau merasa berani kasih tahu gitu loh. Walaupun memang kadang agak sama suami saya beda persepsi saya. Terus saya bilang kerja di dunia itu bukan sekedar kerja nih, saya bilang sama anak-anak, itu juga nanti dipertanggungjawabkan ke Tuhan gitu loh. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita bekerja, harus bekerja yang benar, di mata Tuhan harus didapati benar, bukan cukup di dunia aja gitu, kerja dengan takut akan Tuhan, enggak usah khawatir, sudahlah gitu.
tenang gitu. Ya itu saya enggak merasa terintimidasi Pak, karena begitu saya bangun tidur saya langsung masuk, melek, saya langsung ngambil gitar itu, saya muji, saya nyembah, ada roh yang memerdekakan yang Tuhan berikan. Saya percaya kok ini Tuhan persiapkan kita untuk menerima sesuatu yang besar. Amin, amin. Gitu. Kalau anak-anak sendiri waktu mengalami masa-masa begitu, kira-kira mereka bisa menerima Bisa. keadaan itu? Iya. Ada 4 putri ya? Ada ya. Ada yang kira-kira dari 4 itu yang mungkin berat untuk Protes, menerima ya. protes Iya. gitu dengan keadaan ini? Enggak ada. Nah, puji Tuhan nggak ada Pak yang Nggak terima ada. gitu. Jadi tahu kita sharing. kumpul. Karena Kalau mamahnya terus itu ya? Ya, saya kumpulin anak-anak, kita mesbah sama-sama sharing gitu. teman-teman ada yang memang sesama anak Tuhan, tetapi kadang mereka mempunyai pemikiran yang berbeda. Seperti dia bilang, kamu kan harusnya belum saatnya cerita ke anakmu gitu. Dia tuh masih kecil, belum waktunya terima hal yang kayak gini. Kamu kok tega ngasihin telur terus makan. Tapi mereka bisa menilai saya. Tetapi yang lebih tahu hati saya adalah Tuhan gitu. Saya hanya bilang gini, kalau buat saya anak itu titipan Tuhan. Saya harus buat dia sebaik mungkin untuk dia tahu Allahnya apa. Dan saya sengaja kumpulin anak-anak. Justru dari umur sekian itu saya terbuka sama anak-anak. Saya belajar, ini yang papa mama kerjakan. Jadi ayo kita merapatkan barisan, support papamu. Kamu harus juga berdoa, menerima apa yang sekarang kita alami. Percaya ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan. Tuhan tuh tidak jahat. Tuhan tuh selalu baik. Jangan salah mengerti bahwa kalau kita dalam keadaan seperti ini, Tuhan tuh jahat. Tidak, Tuhan tidak pernah jahat nih, gitu Bang. Tuhan baik. Nah, ini satu buat kalian, mumpung papamu kayak keadaan seperti ini. Ayo belajar sing sungguh. Ayo berbuat sing baik. Maksudnya yang benar. Karena baik itu belum tentu benar, tapi benar itu pasti baik, gitu kan. Ayo deket sama Tuhan, cari Tuhan, gitu loh. Karena doa kamu tuh didengar Tuhan loh gitu. Jadi mereka bisa menerima Pak. Justru dari proses kita ini, kita terima mujizat demi mujizat yang membukakan mata kita. Anak saya langsung tahu Pak. Uang yang kemarin saya cerita di gereja itu yang dapat 6 juta itu kan anak saya jauh dari saya. Suami saya juga lagi di rumah. Saya tahu suami saya lagi bingung, mungkin ke I-nya itu untuk minta bantuan ke tante karena deadline-nya sudah terakhir. Saya yang di rumah. Begitu dapat tuh saya jejer gini kayak kipas, saya foto jebret. Saya ada grup, kami satu keluarga kan ada grup. Saya share, ini loh Tuhan buka jalan, gimana? Luar biasa kan Tuhan kita. Ayo pulang ke rumah kumpul gitu kan. Loh mah kok tak dapat dari mana gitu. Tuhan sendiri yang kirim buat mama. Ini loh kita sembah Tuhan kita itu hidup nyata gitu loh. Dan bang, ya dari kejadian, dari mujizat yang kita terima itu membuat anak saya mengerti dengan sungguh yang Allah dia sembah itu memang ada nyata gitu Pak. Jadi tidak ada yang mereka malah ada potensi-potensi yang muncul. Anak saya yang kembar itu malah jualan juga yang saya nggak nyangka gitu, bisa sehari dapat segitu banyaknya keribab itu. Kakaknya bilang, nih ada temennya Cece nih, dia usaha kayak gini, mau nggak jualin ke sekolah loh. Dia tuh bisa sampai berapa ratus itu ya, 100 biji itu habis. Nah, sebetulnya kan nggak boleh jualan di sekolah Pak, tapi gurunya itu mengizinkan. Tidak apa-apa, tapi harus jaga kebersihan kelas ya, Enji. Sampai teman kelasnya itu datang, sampai dia kewalahan. Seminggu sudah order lagi gitu loh. Tidak ada malu, tidak ada merasa seperti kok gini ya Papa, kok gini. Tidak, Pak. Puji Tuhan sih, semuanya karena Tuhan ya. Amin. Nah, saudara, jadi masa padang gurun itu bukan masalah dosa atau tidak berdosa. Masalah padang gurun itu adalah masalah pendidikan hati kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan bawa umat pilihannya ke padang gurun dengan maksud merendahkan hati. Ingat saudara bahwa tinggi hati kesombongan itu mendahului kehancuran. Oleh karena itu saudara, kalau kita dibawa padang gurun, Tuhan itu pengen kita ini mengalami yang namanya kelembutan hati atau kerendahan hati. Saya percaya saudara yang sedang ada di padang gurun hari ini, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang membentuk hati kita supaya kita punya hati yang lembut.
sehingga kita tidak jatuh ke dalam kesombongan yang membawa kita pada kehancuran. Yang percaya katakan amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Nah, pengalaman masa padang gurun yang 2 tahun, hampir 2 tahun 9 bulan ini bukan masa yang mudah. Saya percaya lewat pengalaman ini ada pelajaran berharga yang Bapak dan Ibu bisa ambil ya. Masa itu menjadi pelajaran, membuat kita ini mengalami pendidikan Tuhan. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari masa padang gurun ini? Ya, saya pribadi merasa bahwa setelah padang gurun pertama 9 bulan dan masa padang gurun yang kedua selama 2 tahun, saya merasakan bahwa ya, saya percaya bahwa rencanaku adalah bukan rencana Tuhan. Jadi apa yang kami alami, rencana apa ini, itu adalah sesuai kehendak Tuhan. Dan ada satu lagu yang dimana saya mengingat bahwa selai rambut pun terjatuh, itu adalah seizin Tuhan. Dan kami, apa yang kami hadapi saat pertama, memang kami nggak mengerti padang gurun pertama, padang gurun kedua ini saya sudah mengerti betul bahwa ini memang sudah kehendak Tuhan. Tuhan proses kami, ya, proses kami masuk ke padang gurun ini. Jadi memang kami harus mengalami hal-hal yang demikian, memang seizin Tuhan. Ya, walaupun kita tersosok, tapi disinilah kesehatan Tuhan hingga sampai hari ini pun kami masih bisa dikerjakan. Dan ini yang saya hidupi, bahwa betul kami jatuh tapi tidak sampai tergeletak, sampai apapun masih Tuhan angkat kami, ya. Walaupun di sini yang saya hadapi, saya tidak pernah lepas dari Tuhan. Tetap saya berusaha mengucap syukur dalam setiap saat. Walaupun saat ini ya saya masih mengingat ya di Roma 8:28 tuh, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang ngasih Dia. Nah, segala sesuatunya ini saya mengucap syukur. Kenapa? Walaupun sudah terpuruk apapun, kami tetap mengucap syukur. Tuhan tuh baik, tetap baik. Ya, sampai hari ini pun baik. Nah, ini bagi kami selama 2 tahun itu pun Tuhan tidak meninggal kami, tetap Tuhan mengangkat kami. Sehingga apa? Kenapa hanya 23 bulan? Saat itu pun sudah kita berdoa, ya, bergandeng tangan, kita berdoa. Akhirnya ada satu perusahaan yang lama yang bangkrut ini manggil saya kembali untuk bekerja. Padahal secara logika saya udah usia 62 tahun, tapi Tuhan masih kerjakan lagi. Ini yang sangat-sangat saya nggak masuk akal. Tuhan panggil lagi, Tuhan kerjakan lagi. Di perusahaan ini itu sempat bekerja hampir 1,5 tahun di pekerjaan gitu. Akhirnya sekarang saya dapat proyek baru, tempat yang baru ini. Jadi pelajaran yang saya ambil bahwa Tuhan baik. Jadi Tuhan walaupun saya syok-syok tapi masuk padang gurun, inilah. Nah, inilah yang saya imani bahwa setelah ini apapun terjadi, lah ini kita akan masuk. Kalau saya sharing sama istri saya yang pernah dapat, mungkin setelah ini kita dapat padang gurun lagi atau apa lagi. Jangan khawatir, kita sudah mulai masuk ke dapur pemurnian. Mungkin kita nanti ya ini harus dipoles lagi supaya kita lebih dekat. Soalnya istri saya kalau memberikan suatu hal ke sharing teman-teman atau bahwa ikut Tuhan tuh bukan merasa bahwa kita tuh pasti dapat berkat bagus dan tidak. Bahwa kita ikut Tuhan tuh malah kita tuh mendapat hal yang mungkin lebih sulit lagi. Nah, kita gimana kita dimurnikan lagi gitu. Hati kita dimurnikan lagi supaya lebih lagi kita mencintai Tuhan dan lain. Mungkin ya di sinilah saya merasa bangga bahwa punya istri juga melayani yang sangat mendukung saya. Ya kita katakan bahwa memang istri yang
di atas. Tapi saya saat ini berusaha bahwa saya sebagai kepala, sebagai imam, saya harus lebih kuat daripada istri saya. Itu yang saya akan, dan kan harus lebih, itu yang saya dapatkan. Kalau Ibu Nurlinda, apa yang Dari dipelajari? yang pelajaran berharga ini seperti ini saya dapatkan, Pak. Uang itu kan titipan Tuhan, gitu kan. Kalau saat saya mengalami kesulitan, kita juga walaupun Tuhan berkati sedikit, kita terus belajar nabur. Kita terus belajar nabur. Sampai kadang lewat saja. Tapi setelah itu saya berenung, rasanya ini harus dirubah saya, gitu. Jadi uang ini adalah titipan Tuhan, gitu. Jadi sepeser pun saya keluarkan, saya harus tanya Tuhan, gitu kan. Saya harus bertanggung jawab untuk uang ini. Mungkin saya dulu boros untuk makan, gitu kan. Mungkin saya dulu banyak habisnya untuk dimakan. Ini saya harus lebih lagi bertanggung jawab di hadapan Tuhan, gitu. Jadi tidak habis untuk saya. Memang saya minta hati Tuhan. Saya ngalami kayak gini, saya tahu bagaimana orang susahnya Tuhan. Bagaimana ketika dia tidak ada beras, bagaimana dia tidak ada makanan, bagaimana kalau sakit tidak bisa ke dokter, karena kami juga pernah ngalami, gitu loh. Bagaimana kalau sakit ada uang kita bisa ke dokter, masih bersyukur. Sakit tidak ada uang, kita nggak bisa ke dokter, tapi di situ dengan doa Tuhan jawab. Jadi saya bisa merasakan, dari saya sama suami saya, kalau Tuhan pulihkan, kita harus mulai berubah dalam mengatur keuangan ini. Seperti itu, Pak. Nah, puji Tuhan, saya menangkap dari Pak Bing pelajaran berharga di masa padang gurun, makin mengerti rencana Tuhan. Nah, buat Ibu Nurlinda, masa padang gurun pelajaran berharga membuat dia makin bertanggung jawab mengelola keuangan. Ya, luar biasa, saudara. Nah, satu pertanyaan lagi terakhir sebelum kita akhiri. Ini mungkin penting juga. Apakah di masa-masa susah? Karena saudara saya tahu sendiri pada waktu 2 tahun ketemu 2 tahun yang lalu, tahun 2018, waktu saya di Surabaya ketemu dengan mereka berdua. Saya lihat sendiri mereka dalam keadaan sedih, walaupun mungkin disembunyikan kesedihan itu. Ya, dalam menjemput saya, melayani kita tim. Tetapi saya bisa merasakan, mereka bercerita sedang menjual rumahnya untuk menutupi semua biaya-biaya hidupnya. Ternyata banyak sekali yang dialami, ya, menjual rumah, menjual apa saja, saudara, di masa padang gurun, sampai dalam kondisi yang begitu terpuruk. Dan juga kemarin sempat cerita nih, belum berlanjut, sampai listriknya pernah diputus. Iya. Itu akhirnya diputus beneran ya? Tidak ada pertolongan Tuhan. Oh, ada ya, Pak? pertolongan Tuhan, ya. Sempat ada Banyak pertolongan. banyak Nah, keajaiban. ternyata nggak jadi diputus, saudara. Wah, sampai hampir mau diputus segala listrik. Dapat lagi. Nah, saya mau nanya, Iya. selama masa padang gurun 2 tahun 9 bulan itu ada niatan nggak, walaupun mungkin nggak ngomong, Ya. ada niatan meninggalkan Tuhan nggak? Mau mundur dari Tuhan atau mundur Tidak ada, dari ini? Hah? tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada sama sekali. Betul. Jujur saya ngomong, saya tidak ada untuk meninggalkan Tuhan. Ya. Niatan aja nggak ada? Tidak ada. Saya tetap bergantung pada Tuhan. Terus terang jujur saya ngomong hati saya tidak akan meninggalkan Tuhan sekali. Apalagi Bu Nurlinda ya? Tidak ada. Nggak ada niatan sedikit pun ya? Tidak ada. Nggak Justru saya Justru nunjukkan saya- kepada iblis, kamu gitu, oh tak tunjuk no kan, gitu kan. Saya semakin semangat gitu kan. Saya semakin, makanya ada muncul lagu Sekali Yesus Tetap Yesus, itu harga mati buat saya. Jadi seperti Luar itu, Tetap Pak. mengandalkan Tuhan, tetap bergantung pada Tuhan, tapi kalau menjauh Tuhan tambah. Niat sedikit pun nggak ada ya? Tidak ada sama sekali. Makanya mereka lulus, dan ya, nggak ada kecewa, nggak ada pahit, ya, nggak ada sakit hati, nggak nyalain orang, dan mereka sadar bahwa Tuhan sedang mendidik mereka. Justru mereka alami itu, mereka terima, mereka seperti Alkitab katakan, seperti anak yang sedang bukan hanya diajar oleh bapaknya, dihajar. Barang siapa ku kasih, kata firman Tuhan, maka dia akan bukan hanya ku ajar, tapi ku hajar, kata Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, relakanlah hatimu. Nah, kalau saudara sudah rela hati, nggak kepahitan, nggak kecewa, nggak maki-maki Tuhan, nggak mundur ya dari Tuhan, dari pelayanan, dari ibadah. Saya percaya seperti mereka sudah cerita tadi, lulus. Dan Tuhan angkat mereka kembali luar biasa. Bayangin di usia 62 tahun masih ada yang mau mempercayakan proyek, mempercayakan pabrik, saudara.
Dan Tuhan angkat sedemikian rupa. Puji Tuhan. Dan saya berdoa buat saudara yang sedang mengalami masa padang gurun. Jangan ada seorang pun yang mengundurkan diri. Yang kecewa, yang pahit, yang mau meninggalkan Tuhan. Jangan ada sedikit pun niat untuk meninggalkan Tuhan. Ya, meninggalkan pelayanan, meninggalkan rumah Tuhan, ibadah saudara. Justru masa padang gurun harus membuat saudara makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Percayalah kalau hatimu sudah pas dengan hatinya Tuhan, Tuhan akan angkat engkau kembali dengan caranya yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saudara, di akhir talk show ini saya mau memberi kesempatan buat Ibu Nurlinda untuk menaikkan satu pujian. Ya, beliau adalah seorang worship leader, punya talenta dalam memuji menyembah. Saudara, saya surprise juga mendengar selama 2 tahun 9 bulan itu, ya, masa padang gurun juga melahirkan menjadikan dia produktif. Ya, kalau nggak ngalami masa padang gurun mungkin dia nggak akan pernah mengalami ini. Dia melahirkan 10 lagu yang spontan timbul dari hatinya. 1 lagu sudah dinyanyikan kemarin di doa malam dan sekarang 1 lagu lagi akan dinyanyikan hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Silakan. Lagu ini berjudul Ini Hatiku Bagimu Tuhan. Sana akan pujian ini ya. Haleluya Yesus. Ini hatiku bagimu Tuhan. Ini jiwaku bagimu Tuhan. Ini hidupku hanya bagimu Tuhan, segalanya hanyalah bagimu. Ini hatiku bagimu Tuhan, ini jiwaku bagimu Tuhan. Segalanya hanyalah bagimu. Ku sembah Kau Tuhan dengan segenap hatiku. Ku sembah Engkau. Biar dari mulutku terdengar pujian bagimu. Ku sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan dengan segenap hatiku. Ku sembah Engkau. Biar dari mulutku terdengar pujian bagimu. Ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau. Terima kasih. Luar biasa, saudara ya. Nah, saudara, kita akan sama-sama sekarang masuk dalam doa syafaat, ya. Nanti istri saya akan berdoa bersyafaat, ya, menaikkan doa syafaat. Ada permohonan doa yang dikirim dari Bapak Yakub di Semarang yang merindukan kesembuhan karena menderita sakit autoimun. Bapak Yakub di Semarang. Di usianya yang sudah lansia, dia katakan dia rindu dilawat, dijamah hidupnya juga seluruh keluarganya, supaya hidupnya boleh mengalami perkenanan Tuhan dan jadi saluran berkat. Pak Yakub ya, untuk kesembuhan penyakitnya autoimun dan juga mendapat perkenanan Tuhan dan jamahan Tuhan untuk dia dan keluarganya. Nah, nanti kita juga akan sama-sama saudara yang di rumah ya, yang ikutin streaming ini, doa untuk Pak Yakub,
Kita akan doakan juga terus untuk Bu Nurlinda dan Pak Bing. Ayo katakan sama-sama sebelum kita naikkan doa syafaat. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau luar biasa ya Bapa. Kami boleh mengenal Engkau, terima kasih ya Tuhan. Terus Engkau nyatakan pribadi-Mu ya Tuhan atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami minta biar Engkau terus menyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Setiap kami rindu mengenal Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih dari apapun juga ya Tuhan. Bapa biar Tuhan umat-Mu Tuhan semakin hari semakin mengenal Engkau. Lewat setiap peristiwa yang kami alami ya Tuhan. Lewat setiap Tuhan perkara-perkara yang Engkau izinkan. Bahkan Engkau bawa kami Tuhan masuk supaya kami mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Karena Engkau sungguh pribadi yang luar biasa. Engkau pribadi yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengar Tuhan kesaksian demi kesaksian ya Tuhan. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Kami boleh mengenal pribadi-Mu yang dahsyat Tuhan, yang mengasihi kami lebih dari siapapun juga ya Tuhan. Engkau yang sungguh mulia ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami Tuhan pengajaran-pengajaran yang dalam, pengenalan akan Engkau, sesuatu yang dahsyat ya Tuhan, yang mulia, yang agung ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami sehati kami mau bawa anak-Mu Tuhan, hamba-Mu Bapak Yakub yang sedang sakit saat ini ya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, semua yang Kau izinkan terjadi tidak melebihi kekuatan anak-Mu ini ya Tuhan. Kami saat ini kami mendukung Pak Yakub Tuhan, dimanapun dia berada saat ini ya Tuhan. Bapa, Engkau pegang hatinya terus ya Tuhan, jamah hatinya ya Tuhan. Kami minta kekuatan yang baru mengalir atas hidupnya saat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berikan kekuatan atas Pak Yakub ya Tuhan. Berikan pengenalan akan Tuhan, nyatakan pribadi-Mu sendiri ya Tuhan, sehingga Pak Yakub Tuhan di usianya saat ini ya Tuhan, dia boleh melihat Engkau Tuhan, dia boleh mengenal Engkau lebih dari siapapun juga ya Tuhan. Saat ini Bapa, mari bangkitkan iman percayanya lebih dan lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Engkau yang mencintainya lebih dari siapapun juga Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Engkau terus memberikan penghiburan ya Tuhan. Berikan terus Tuhan kekuatan ya Tuhan. Dan Bapa, saat ini kami minta Tuhan jamah tubuhnya ya Tuhan. Jamah Tuhan
Kami percaya segala sakit penyakit sudah Engkau tanggung di kayu salib ya Tuhan. Segala rasa sakit Tuhan, segala kekhawatiran, kegelisahan Tuhan Engkau sudah tanggung di kayu salib, dan Engkau sangat mengerti keberadaannya saat ini ya Tuhan. Angkat setiap Tuhan kegelisahan hatinya saat ini. Angkat segala ketakutannya saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sakit autoimunnya saat ini Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dokter mungkin tidak tahu Tuhan bagaimana harus menyembuhkan, tetapi kami percaya Engkau punya cara. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Bapa saat ini jamah, Bapak Yakub saat ini Tuhan jamah, Tuhan jamah ya Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan lakukan atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ya Tuhan. Bapak, Engkau berikan terus damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah atas Pak Yakub ya Tuhan. Bahkan atas seluruh keluarga besarnya Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan hati yang percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Berikan pikiran-pikiran-Mu Tuhan. Bahkan berikan hati-Mu ya Tuhan. Biar keluarga ini Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Lewat apapun juga yang mereka alami Tuhan. Mari Tuhan, biar seluruh keluarga ini boleh Tuhan menyatakan kebesaran nama-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala yang terbaik Tuhan sudah sediakan atas Pak Yakub Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat mujizat demi mujizat yang dialami Pak Yakub di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Yakub beserta seluruh keluarga besar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau berkati terus Pak Bing, Bu Nurlinda dalam kehidupan mereka, pelayanan mereka Tuhan, pekerjaan mereka. Tuhan, kami percaya masa padang gurun telah banyak mengajar dan membentuk hati mereka semakin hari semakin berkenan dan mengerti rencana Tuhan. Kau akan pakai mereka berdua untuk jadi saluran berkat buat banyak orang yang sedang mengalami masa-masa padang gurun. Terima kasih untuk kehadiran mereka di tempat ini. Boleh menjadi berkat. Berkati bersama dengan keempat putrinya, berkati dengan berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, lanjutkan rencana-Mu, lanjutkan pekerjaan-Mu atas hidup mereka. Biar mereka bisa mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan terjadi dan digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Pak Bing, Bu Nurlinda, terima kasih banyak sudah mau hadir di Semarang. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Kami berdoa terus supaya rencana Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Pak Bing dan Ibu Nurlinda. Salam buat anak-anak. Saya percaya ke depan akan makin menyala-nyala, makin lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, ya, seperti tadi Pak Yakub, maka Bapak Ibu boleh mengirim apa yang menjadi pokok doa, beban doa, pergumulan Bapak Ibu Saudara ke nomor WA yang tertera di layar Bapak Ibu ya. Nanti di program Morning Call selanjutnya kami akan doakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu semua, akhir kata kami mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah-limpah. Amin.